Tragedi Hindenburg adalah salah satu tragedi paling terkenal dalam sejarah penerbangan dan merupakan akhir dari era keemasan kapal udara. Tragedi ini sendiri melibatkan kapal udara LZ-129 Hindenburg. LZ-129 Hindenburg adalah kapal udara terbesar yang pernah dibuat dan panjangnya sekitar 248 meter. Kapal ini dioperasikan oleh perusahaan penerbangan Jerman Deutsche Zeppelin Reederei dan dirancang untuk mengangkut penumpang kelas atas karena kapal udara ini menawarkan kemewahan dengan fasilitas seperti ruang makan, kabin pribadi, dan lain sebagainya. Di sisi lain, kapal udara ini menggunakan hidrogen untuk daya apungnya karena lebih murah dan lebih mudah diakses dibandingkan helium yang sangat langka. Meski begitu, hidrogen sangat mudah terbakar. Pada tanggal 6 Mei 1937 di Pangkalan Udara Angkatan Laut Lakers, New Jersey, Amerika Serikat, kapal udara Hindenburg terbakar saat hendak mendarat. Kapal ini sendiri berangkat dari Frankfurt, Jerman menuju Lakers, New Jersey, dan tentunya banyak orang kaya di dalamnya. Secara total, kapal ini membawa 97 orang yang terdiri dari 36 penumpang dan 61 kru. Dari 36 penumpang yang ada, semuanya adalah orang kaya. Mulai dari pengusaha hingga pejabat, ada semua. Sebenarnya, sejak awal penerbangan berjalan lancar, namun di saat kapal tiba di Lakers, cuaca di sana memang sedang buruk karena diterpa hujan petir dan angin yang sangat kencang. Oleh sebab itu, kapal harus menunggu beberapa waktu sebelum mendapat izin untuk mendarat. Menurut sebagian besar catatan, kapal udara terus melayang di wilayah New Jersey selama kurang lebih 1 jam. Singkat cerita, cuaca mulai cerah dan kapal bersiap untuk mendarat. Pada saat kapal mulai mendarat, kapal melaju dengan kecepatan yang cukup cepat dan untuk beberapa alasan, kapten membuat kapal melayang di ketinggian sekitar 60 meter sebelum kapal ditarik ke tanah untuk mendarat. Nah, bagi yang nggak tahu, cara mendaratkan kapal udara itu sendiri bisa dibilang sangat kompleks. Pertama, mengontrol kecepatan dan posisi. Kapten kapal harus mengontrol arah dan kecepatan saat mendekati lokasi pendaratan supaya tidak terjadi hal yang tak diinginkan. Kedua, mengurangi daya angkat. Setelah mencapai titik lokasi pendaratan, kru kapal akan melepaskan gas helium atau gas hidrogen yang ada pada kapal. Hal ini bertujuan untuk mengurangi daya angkat kapal. Ketiga, bekerja sama dengan tim darat. Di darat terdapat sebuah tim yang bertugas untuk membantu pendaratan kapal udara. Tim darat tentunya menggunakan peralatan keselamatan mulai dari sarung tangan dan lain sebagainya yang berguna untuk menghindari cedera. Kemudian, di saat kapal udara menurunkan tali pemandu atau mooring line dari bagian depan atau bawah badan kapal, tim darat akan segera menangkap tali itu dan mulai menariknya secara perlahan untuk mengontrol gerakan kapal udara yang hendak mendarat. Tentunya, tim darat juga dibantu mobil khusus yang diperuntukkan untuk membantu pendaratan kapal udara. Di sisi lain, saat menarik tali, tim darat tentu saja tak serta-merta menarik. Mereka menarik tali secara pelan-pelan sambil menyesuaikan tarikan dengan kecepatan dan arah angin. Singkat cerita, setelah posisi kapal cukup rendah, tali utama yang ada pada kapal dapat dihubungkan ke tiang tambat dan bisa pula dihubungkan pada kendaraan yang dikhususkan untuk membantu pendaratan kapal. Lalu, setelah kapal udara sepenuhnya terkendali dan mendarat di tanah tanpa ada kemungkinan untuk terbang lagi, mesin baru dapat dimatikan dan kemudian barulah orang-orang bisa turun. Sekarang kembali ke topik utama. Di saat kapal menjatuhkan tali untuk segera mendarat, tiba-tiba muncul percikan cahaya biru di bagian belakang kapal. Dan tak lama setelah itu muncul api yang dengan cepat menyebar karena hidrogen pada dasarnya sangat mudah terbakar. Gilanya, api melahap kapal hanya dalam waktu sekitar 34 detik saja. Dan hal ini tentu saja menyebabkan kepanikan di antara orang-orang yang berada di darat. Entah itu tim darat maupun orang-orang yang memang sengaja hanya ingin melihat kapal mewah mendarat. Tak lama setelah kapal dilahap api, kapal pun jatuh ke tanah.
Orang-orang yang masih hidup langsung melarikan diri begitu kapal mencapai tanah. Secara total, 35 orang yang ada di kapal tewas yang terdiri dari 13 penumpang dan 22 kru, serta 1 orang di darat yakni tim darat tewas akibat insiden ini. Kemudian, 62 orang lainnya yang berada di kapal berhasil selamat namun dengan luka yang sangat serius. Setelah tragedi ini, penyelidikan tentu dengan cepat dilakukan dan melibatkan banyak pihak, mulai dari pihak Amerika Serikat hingga pihak Nazi Jerman. Meski begitu, hasil penyelidikan tidak memberikan kesimpulan pasti terkait penyebab terjadinya tragedi Hindenburg. Dan karena tidak ada yang tahu pasti alasan dibalik terjadinya tragedi ini, banyak teori dengan cepat bermunculan, mulai dari sabotase, kesalahan teknis, hingga kebocoran hidrogen. Tapi semua teori yang ada tak dapat dibuktikan kebenarannya. Oleh sebab itu, penyebab terjadinya tragedi ini masih menjadi misteri. Tragedi Hindenburg pada akhirnya menghancurkan kepercayaan publik terhadap kapal udara, khususnya yang menggunakan hidrogen. Dan seiring berjalannya waktu, kapal udara tidak lagi dijadikan moda transportasi dan era kapal udara pun berakhir.